Sejauh manakah manusia bersabar menghadapi ujian yang menimpa, seperti meninggalnya seluruh anak-anak, hilangnya semua harta benda tanpa tersisa, sakit menahun, disakiti musuh, dijauhi sanak saudara, dan berbagai jenis ujian lainnya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, berikut akan kami suguhkan sebuah contoh hidup salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diuji lalu bersabar. Seperti kata orang, sabar itu getir terasa, tapi balasannya terasa begitu tawar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini adalah Nabi yang paling sabar sampai Nabi Muhammad SAW berdoa agar dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang Allah berikan kepada Nabi tersebut. Siapakah Nabi itu? Nabi yang akan kita bahas adalah Nabi Ayub alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tiap manusia itu ada ujiannya. Tidak ada satupun manusia yang tidak ada ujiannya, termasuk para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang paling berat ujian yang Allah timpakan adalah ujian yang Allah timpakan kepada para nabi, baru kemudian di bawah nabi, baru kemudian di bawah nabi. Dan Allah tidak mungkin menimpakan ujian kecuali sesuai dengan kadar keimanannya, dan Allah tidak mungkin menimpakan ujian sesuai dengan kemampuannya. Memang tidaklah banyak kisah yang menceritakan tentang Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub ini adalah Nabi yang paling parah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang kita rasain di dunia ini gak sampai kayak ujian Nabi Ayub alaihi salam. Belum sampai. Sebagiannya pun mungkin belum ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan kapan diturunkan wahyu. Hanya diceritakan cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nama Nabi Ayub alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, yaitu dalam surat An-Nisa, surat Al-An'am, surat Al-Anbiya, dan surat Shad. Ibnu Katsir dalam Qasusul Anbiya mengutip pendapat ahli sejarah menuliskan bahwa istri Nabi Ayub alaihi salam adalah Rahmah binti Efraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Dalam Qasusul Anbiya, Ibnu Katsir menuliskan pendapat Ibnu Asakir yang menyebutkan bahwa ibu Nabi Ayub alaihi salam adalah putri Nabi Lut alaihi salam. Sementara yang lain berpendapat ayah Nabi Ayub alaihi salam termasuk salah seorang yang beriman pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi, pendapat yang masyhur diakui lebih benar di kalangan para ulama adalah pendapat yang pertama, berdasarkan nas Al-Quran. Nabi Ayub merupakan keturunan Nabi Ibrahim sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Hal ini merujuk pada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 84 bahwa Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Pada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam hadis-hadis Rasulullah tidak banyak, yang sahih cuma 2, lebihnya dhaif, sehingga tidak banyak dikisahkan seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lainnya. Karena dalam Al-Quran sendiri, dari 25 Nabi dan Rasul, yang sangat detail itu hanya sedikit, seperti kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu cukup detail. Ada pula kisah yang diisyaratkan hanya global, tapi ada yang tidak dikisahkan, seperti Yasa Zulkifli, sehingga untuk membentangkan terlampau panjang. Kisah ini tentu banyak diambil dari Israiliyat, tapi dicukupkan dalam Al-Quran, hadis Nabi Muhammad yang sahih, dan keterangan para ulama. Nabi Ayub alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Arami dan Amori yang berada di kawasan Haurah yang terletak di bagian selatan Syria dan bagian utara Yordania, dan diperkirakan hidup pada tahun 1540 sampai dengan 1420 sebelum Masehi.
Ibnu Katsir menuliskan bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, memiliki berbagai jenis harta mulai dari binatang ternak, budak, tanah yang terbentang dari Syahniah sampai Hauran. Sampai dikatakan pemilik kampung itu ya Nabi Ayub, karena saking banyaknya tanahnya, saking luasnya tanah, saking luasnya pertanian. Orang-orang bilang ini adalah kampungnya Nabi Ayub alaihissalam. Semuanya punya Ayub. Dan juga punya anak yang banyak, dan keluarga juga banyak, sanak familinya juga sangat banyak. Dan kekayaan yang tersebut Nabi Ayub alaihissalam terkenal dermawan di kampungnya, gemar membantu fakir miskin, yatim piatu, serta senang memuliakan tamu. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada Nabi Ayub. Semua kenikmatan itu sedikit demi sedikit diambil, satu demi satu dicabut hingga habis semuanya. Cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah terdiri dari 3 macam cobaan. Perkara yang pertama, tempat pengembalaan hewan-hewan ternaknya terbakar. Seluruh hewan ternak milik Nabi Ayub alaihissalam ikut terbakar pula. Selain itu, kebun-kebun Nabi Ayub alaihissalam ikut terbakar bersama dengan isi-isinya. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan kekayaan itu kepadaku, dan hanya Dia saja yang berhak mengambilnya kembali. Perkara kedua adalah rumah tempat anak-anak Nabi Ayub alaihissalam tinggal diguncang gempa, hancur rubuh mendidih. Habis anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Semuanya anak-anak yang berjumlah 14 orang mati. Ujian yang berat yang Nabi Ayub alami. Apa reaksi Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam malah beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian pada tubuhnya. Tidak ada satupun anggota badan yang sehat tanpa penyakit. Tubuhnya yang mulus kini penuh dengan koreng dan penyakit yang menjijikkan dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Sampai-sampai daging yang menempel di tulangnya terkelupas. Hanya hati dan lisannya yang tersisa. Dengan hati dan lisanlah Nabi Ayub alaihissalam selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ujian yang diterima dihadapi dengan sabar dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Mujahid, ia mengatakan, Ayub adalah orang pertama yang terkena penyakit cacar. Nabi Ayub alaihissalam terkena penyakit hingga teman-temannya menjadi jijik. Kemudian diusir dari kampungnya dan ditempatkan di pembuangan sampah di luar kampung. Orang-orang sampai bosan menjenguknya. Kenapa? Karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak hilang-hilang. Orang-orang takut ikut tertular penyakit yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam. Pergi sana, jangan dekat-dekat, nanti mengeluarkan penyakitnya ke kami, kata orang-orang sana. Inilah cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihissalam. Para mufasir berbeda pendapat terkait berapa lama Nabi Ayub alaihissalam tertimpa beragam ujian. Wahab bin Munabih menyatakan Nabi Ayub alaihissalam tertimpa ujian selama 33 tahun, tidak kurang dan tidak lebih. Sementara Anas bin Malik mengatakan ia diuji selama 7 tahun beberapa bulan. Sementara Hamid menyatakan sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya bahwa Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit dan bertahan selama 18 tahun menghadapi ujian. Wallahu alam. Disebutkan di sini tidak ada yang merasa iba kepada Nabi Ayub alaihissalam dan semua orang menjauhinya kecuali 3 orang, yaitu istrinya dan 2 orang temannya. Selain mereka bertiga yang lain pada hilang, tidak tersisa. Dan 2 orang temannya kadang seujun berkata tentang Nabi Ayub alaihissalam, jangan-jangan Ayub telah melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan seorang pun di antara seluruh manusia. Maksudnya adalah Nabi Ayub pernah melakukan dosa yang sangat besar sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabnya seperti ini. Temannya bertanya, kenapa seperti itu? Teman satunya menjawab, karena sudah 18 tahun ini Rob tidak mengasihinya dan menyembuhkan musibah yang menimpanya. Hanya istrinya lah yang selalu setia menjaga dan merawat Nabi Ayub alaihissalam, selalu menyayanginya dan membalas kasih sayang yang dulu pernah ia dapatkan dari Nabi Ayub alaihissalam. Setelah sekian lama merawat Nabi Ayub alaihissalam, kondisi tubuh istri Nabi Ayub alaihissalam melemah.
Begitu pula uang simpanannya saat menjadi orang kaya semakin berkurang. Uang yang disimpan bisa bertahan berapa lama, sementara istri Nabi Ayub alaihi salam tidak bekerja. Dia fokus merawat Nabi Ayub. Akhirnya, uang tabungannya istrinya pun habis untuk mencukupi kebutuhan hidup. Istrinya bekerja pada orang-orang agar mendapatkan upah untuk membeli makanan sehari-hari. Ia keliling ke rumah orang kaya, mendatangi satu persatu rumah, berharap orang-orang kaya mau memperbantukannya untuk bekerja. Ia menawarkan tenaganya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah ada yang bisa saya kerjakan? Coba kita lihat teman-teman. Istri Nabi Ayub alaihi salam ini adalah istri yang solehah. Rela melakukan apa saja, rela bantu-bantu demi mendapatkan rezeki yang halal. Bukan asal dapat uang, halal, haram, hantam, yang penting dapat uang. Mau dosa belakangan. Bukan teman-teman. Sampai-sampai orang kampungnya bosan meladeni istri Nabi Ayub karena setiap hari selalu keliling, selalu bertanya apakah ada kerjaan yang bisa dibantu, terus begitu terus-menerus. Hingga kemudian hari, orang-orang tidak mau lagi menggunakan jasanya. Kenapa? Karena mereka baru tahu ia adalah istri Nabi Ayub. Mereka khawatir ikut tertimpa ujian seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Sekiranya masih memperbantukan istrinya Nabi Ayub, serta takut akan tertular penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihi salam. Sampai akhirnya istrinya Nabi Ayub alaihi salam ikut diusir oleh orang-orang kampung. Sangat berat sekali cobaan yang diderita oleh Nabi Ayub. Semua pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, hanya untuk menjadi pembantu dengan gaji yang kecil, sekedar mencari makan saja ditutup oleh Allah. Tetapi sang istri terus bersabar, menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membantu dan menolong. Setelah sebelumnya hidup bahagia, terhormat, kaya raya, begitu banyak penderitaan yang dialami. Tetapi Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah mengeluh, menderita kesakitan ataupun membenci Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihi salam tetap sabar dan ikhlas menghadapinya. Akhirnya, karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan, istri Nabi Ayub alaihi salam rela menjual kunciran rambutnya pada seorang putri kaya yang di kampungnya. Dikatakan juga, istri Nabi Ayub alaihi salam ini mempunyai rambut yang indah. Rambutnya ini dikuncir. Rambut yang indah dan dikuncir ini disukai oleh orang-orang kaya di sana. Di zaman itu, rambut itu sangat berharga. Pasti banyak yang suka dan banyak yang ingin membelinya. Karena indah inilah akhirnya dipotong sama istri Nabi Ayub. Kemudian dijual kepada orang kaya untuk diberikan makanan yang enak, yang kemudian diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Kenapa demikian? Karena saking tidak adanya yang bisa dijual, semua hartanya habis tidak tersisa. Setelah sampai ke rumah, kemudian makanannya dikasih ke Nabi Ayub. Biasanya istrinya ini bawa makanan ke Nabi Ayub itu makanan yang biasa-biasa aja. Terkadang gak enak, tapi kali ini ada yang berbeda. Makanannya enak. Nabi Ayub kaget dan curiga. Dari mana kamu mendapatkan makanan seenak ini? Pasti ada sesuatu. Saya tidak akan menyentuh makanan ini sampai kamu benar-benar jujur dan terus terang dari mana kamu mendapatkan makanan ini. Kemudian Nabi Ayub bersumpah, ia akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali jika Allah menyembuhkannya. Keesokan harinya, akhirnya istrinya membuka kerudungnya dan diperlihatkanlah kepada Nabi Ayub alaihi salam. Setelah Nabi Ayub melihat kepala istrinya yang habis rambutnya, Nabi Ayub semakin sedih. Sedemikian besarnya pengorbanan istrinya untuk menemani Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub berdoa bukan karena penyakitnya, tapi Nabi Ayub alaihi salam malu karena istrinya lah yang berjuang untuk dirinya sampai menjual kepangnya. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam berucap, "Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rob Allah yang Maha Penyayang." Hanya ini saja doanya Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak berdoa untuk kesembuhan penyakitnya. Bukan, cuma cerita aja sama Allah, kalau saya kena penyakit. Bahkan Nabi Ayub memuji Allah dengan berkata Allah Maha Penyayang. Itu saja. Setelah 18 tahun lamanya Nabi Ayub memuji Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak minta kesembuhan, tetapi ia tetap bersabar.
Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka kami jabah doanya Ayub dan kami angkat seluruh penyakitnya. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ayub di tempatnya. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Lalu teman-teman, tidak menunggu lama, Nabi Ayub langsung menghentakkan kakinya sesuai dengan perintah Allah. Menyemburlah air dari tanah. Nabi Ayub langsung minum, kemudian disiramkan air itu ke sekujur tubuhnya. Dan dengan izin Allah, semua penyakit yang ada pada Nabi Ayub pun hilang. Cacing-cacing, borok, koreng, bau badan, semuanya hilang. Allahu Akbar. Semuanya bersih tak tersisa. Dalam jangka waktu 1 detik, semua penyakit yang dialami Nabi Ayub dalam waktu 18 tahun dibuat sembuh. Masya Allah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Badannya kembali segar, kembali sehat, kembali muda seperti sedia kala, seperti sebelum sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Saat istrinya datang menemui Nabi Ayub, ternyata Nabi Ayub tidak ada di tempat. Istrinya lama menunggu. Akhirnya Ayub datang menemui istrinya dan istrinya melihat dirinya. Ayub pun menghampirinya. Setelah melihat Nabi Ayub dalam kondisi yang berbeda, istrinya berkata, "Hai, semoga Allah memberkahimu. Apakah kau melihat Nabi Allah yang tertimpa ujian itu? Demi Allah yang Maha Kuasa untuk menimpakan ujian seperti itu, aku tidak pernah melihat dirimu kecuali kau persis seperti suamiku dulu, seperti waktu muda. Dulu mukanya Ayub sebelum sakit mirip persis sepertimu, tidak ada bedanya." Bisa dibayangkan teman-teman, bayangkan istri Nabi Ayub alaihi salam saja tidak menyangka kalau yang ada di hadapannya itu adalah Nabi Ayub. Dikiranya itu adalah orang lain yang mirip seperti Nabi Ayub. Ayub mengatakan, "Ini aku orangnya, akulah Ayub yang kau cari." Allah telah menurunkan mukjizat kesembuhan untuk Nabi Ayub. Allah kembalikan lagi ketampanannya dan kekuatan fisik Nabi Ayub. Juga Allah kembalikan lagi kekayaan yang pernah dimiliki Nabi Ayub, yang habis selama dalam ujian yang dihadapi Nabi Ayub dengan sabar. Selanjutnya, setelah Nabi Ayub alaihi salam sembuh, Nabi Ayub teringat akan sumpahnya dahulu. Apabila ia sembuh, ia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Tetapi Nabi Ayub tidak tega melakukan itu kepadanya. Tidak patut jika pengabdian istrinya yang sangat sempurna saat melayaninya selama dia sakit dibalas dengan pukulan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Ayub agar mengambil seikat rumput berisi 100 rumput. Kemudian ia pukulkan kepada istrinya sebanyak 1 kali, sehingga ia sudah memenuhi sumpah dan nazarnya. Inilah kelapangan dan jalan keluar yang Allah berikan kepada siapa yang bertakwa dan kembali kepadanya. Bayangkan teman-teman, Allah saja langsung memberikan jalan keluar semua permasalahan Nabi Ayub alaihi salam, karena Nabi Ayub bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan berkat kesabarannya Nabi Ayub, Allah mengembalikan harta benda dan anak-anaknya, dan Allah melipat gandakan jumlah mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat Allah menyembuhkan Ayub, ia hujankan belalang emas kepadanya. Ayub menjawab, "Ya Rob, siapa gerangan yang puas dari rahmatmu?" Kekayaan Ayub dikembalikan seperti sedia kala. Ad-Dadak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah mengembalikan usia muda pada istri Ayub dan membuatnya lebih cantik seperti sedia kala, seperti sebelum terkena musibah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hingga melahirkan 26 anak lelaki untuk Nabi Ayub. Setelah itu, Ayub hidup selama 70 tahun di Romawi, memeluk agama yang lurus. Teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Gampang bagi Allah kalau mau membantu kita. Oleh karena itu teman-teman, kita perbaiki ibadah kita.
kita minta kepada Allah dengan cara yang benar supaya Allah mengabulkan doa kita. Ini adalah kisah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kisah orang yang menggunakan akal sehatnya bahwa di balik ujian itu ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji, kita disuruh sabar sebentar saja. Mari kita selalu kaitkan Allah dalam semua urusan kita. Kita senang ingat Allah, kita sedih ingat Allah. Sedikit pun ingat Allah, jangan pernah lepas. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengangkat cobaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.